kelanjutan hadisnya. Wasu'ila an aktari ma yudkhilun nasan nar. Nabi juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dua juga kata Nabi. Yang satu alfamu, mulut, cangkem. Woi, ternyata Pak, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu mulut, bukan perbuatan, tapi lisan, perkataan. Karena begini, boleh jadi Allah belum murka gara-gara perbuatan kita, tapi Allah cepat betul murka gara-gara perkataan kita. Contoh, kemarin ada Crazy Rich bikin pernyataan, Tuhan aja bingung bikin gua miskin. Songongnya Pak, Tuhan saja bingung bikin gua miskin, saking kayanya. Enggak lama dari dia ngomong begitu ditangkap Mabes Polri karena kasus trading, pencucian uang, perjudian dan lain sebagainya. Habis semua disita. Perbuatannya sudah salah sebelumnya, tetapi Allah belum murka. Allah cepat murka gara-gara perkataannya. Ada cewek dilamar cowok, masih di Indonesia juga kejadiannya ini. Karena cewek ini senap sama si cowok, nggak mau nerima lamarannya, dia ngomong apa? Jangankan elo, malaikat aja ngelamar gua tolak, kata dia. Songong Pak, beneran. Besok dilamar oleh malaikat Israel alaihi salam. Mati dia. Mulut, hati-hati dengan mulut itu. Tenggelamnya kapal Titanic. Apa karena di sana banyak orang berzina? Yang namanya kapal pesiar ya Pak? Bukan, di kapal yang lain banyak orang zina nggak tenggelam. Apa karena di sana banyak minuman keras? Coba kita lihat di filmnya itu. Orang main judi, minuman keras, orang berdansa, kan begitu? Apa karena itu? Bukan. Di kapal yang lain banyak orang berzina, banyak minuman keras, enggak tenggelam. Dulu aja di kapal feri banyak orang main judi, Pak. Kapal feri lo nggak tahu kalau sekarang ya. Jangankan kapal pesiar, kapal feri ada orang ngocok kartu kok. Tapi enggak tenggelam. Dia tenggelam hanya gara kata-kata. Insinyur Thomas Anders, dia wawancara wartawan, apa hebatnya kapal yang Anda rancang ini? Kata dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan saja nggak akan bisa menenggelamkannya. Sombong, tenggelam benar Pak, nomor gunung es. Itu lisan tuh berbahaya sekali. Allah belum marah gara-gara perbuatan, tapi boleh jadi Allah marah gara-gara perkataan. Apalagi bulan Ramadan ini, yang merusak puasa kan semua lisan. Al-kidbu, bohong. Wal ghaibatu, ngegosip. Wal fitnatu, fitnah. Wan namimah, adu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Lisan semua. Yang banyak bikin manusia binasa itu lisan. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Ngegibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Nah, logikanya apa nih hadisnya, Pak? Logikanya begini. Kalau orang berzina, hari ini dia berzina, besok taubat dia, nyesal, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, taubat nasuha, cash tunai, dosa zinanya langsung diampuni Allah, taubatnya diterima. Tapi jangan dijajal ya Pak. Nanti bapak-bapak pulang dari sini mampir ke pemandangan lagi ya, lagi di sono mati. Kalau kata orang Lampung, mati bangi namanya Pak, mati bangi. Karena pakai obat kuat, overdosis, mati serangan jantung. Ditanya Pak polisi sama ceweknya, kamu apain bapak itu? Kamu cekek? Ya bukanlah, kata dia. Begitu dicek, oh ternyata minum obat kuat. Ya saya nggak tanggung jawab itu. Cuman orang berzina dosanya kepada Allah. Ketika dia bertobat, cash tunai, Allah terima taubatnya. Yang penting taubatan nasuha. Tapi kalau orang ngegosip, ini bedanya. Kalau orang ngerumpi, itu cuma lisan kan? Belum diterima taubatnya, belum diampuni dosa-dosanya, sebelum dia minta maaf dengan orang yang digosip. Nah inilah masalahnya. Tegel nggak minta maafnya itu Pak. Ngaku mohon maaf Pak, kemarin saya ngegosipin Bapak, nah jadi urusan ini.
Apalagi anak buah ngegosipin bosnya, tambah kelar. Nah, untung kita ini mungkin lah, saya cuma ngomong mungkin ya Pak, mungkin dengan kita halal bihalal gitu ya, salaman, makanya kita harus rajin-rajin salaman gitu. Ya, sekarang kan udah lewat pandemi sih Pak, kan menggugurkan dosa-dosa. Salaman itu menggugurkan dosa-dosa. Dan mungkin dosa-dosa yang begitu yang gugur itu, kita salaman sama orangnya. Kemarin kita ngomongin dia di belakang. Kita kan gak enak kalau ngomong, Pak. Kemarin saya ngegosipin Bapak di belakang. Nggak enak Pak. Tapi dengan bersalaman, maka dosa-dosanya berguguran sampai sebelum mereka berpisah. Makanya kalau salaman itu jangan cepet-cepet, lamain dikit. Karena ngapa Pak? Telapak tangan ini tidak menghantarkan penyakit, percayalah. Ada keajaiban di balik telapak tangan ini. Makanya kalau ada infeksi bakteri di telapak tangan, yang gatal belakangnya, bukan di sininya. Saking hebatnya telapak tangan ini. Karena ada orang salaman, begitu salam, tariknya begitu Pak. Saya juga bingung, dia salaman langsung ditarik. Mungkin orang ngilmu itu ya Pak. Takut ilmunya kesedot sama kita soalnya. Makanya dia nggak mau salaman, kencengkan salaman, tidak apa-apa. Dan karena gini, saya juga maklum sih, karena kita pandemi kemarin ya, sekarang ya sudah lewat lah. Walaupun kita ini harus dibarengi juga dengan ilmu, kayak masker ini Pak. Masker ini kan cuma alat bantu. Masker itu ya jangan dipanteng terus Pak, lama-lama bau jigong itu, jangan macam-macam. Iya kan cuma alat bantu. Dan masker itu memang efektif untuk mencegah menulari orang lain. Kita ini lagi flu nih, rajin pakai masker. Pokoknya ingat aja sekarang Pak, kalau kena flu pilek pakailah masker. Kalau nggak dilepas-lepas nggak ada yang ketularan. Istri aja nggak ketularan. Coba kalau kita pilek, kerjaannya ciumin istri, nggak lama dia ketularan juga. Karena cepat sekali penularannya itu. Itu efeknya masker. Tapi ingat, lawan utama virus bukan masker, tapi imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Dan daya tahan tubuh kita sendiri didukung oleh hati dan pikiran. Karena benar kalau kata para dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya yang banyak penyakitan itu Pak, yang banyak cicilan. Percayalah, kalau hidup kita nggak punya cicilan, enak banget Pak, bahagia menjalani hidup ini. Baik, lisan tadi. Setelah gibah, kan begini, orang sering ngomongin hoax ya. Hoax itu tidak hanya berita bohong, dia bisa menjadi gibah, dia bisa menjadi fitnah, hati-hati. Makanya semua isi konten negatif yang sampai ke kita, jangan pernah ikut-ikutan menyebarkannya. Kalau benar itu menjadi gibah, kalau salah itu menjadi fitnah. Ini kadang-kadang kita ini begini Pak, karena nggak suka sama orangnya, misalnya nggak suka sama saya nih, ada informasi negatif tentang saya, disebar kemana-mana. Padahal itu fitnah, bahaya itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Kalau ngebunuh Pak, orang yang dibunuh itu matinya mati syahid. Ada orang bertanya, ya Rasul, kalau saya dibunuh begal, mati nih, saya berantem sama begal, saya dibunuh sama begal, maka apa kondisi saya? Fa anta syahid, engkau syahid, kata Nabi. Terus kalau begalnya yang gua bunuh, kata sahabatnya tadi, gimana? Wah huwa finnar, begalnya masuk neraka. Tuh kan Pak, orang yang mati ngelawan begal, mati syahid. Begalnya mati, masuk neraka. Sedemikian rupa. Jadi orang yang terbunuh itu matinya mati syahid. Tetapi kalau orang difitnah, jasadnya masih hidup, nyawanya masih ada, tapi kehormatannya mati. Dia tidak bisa tegak berdiri lagi. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada kita memfitnahnya, lebih baik bunuh ajalah dia. Masuk surga kok dia kalau dibunuh. Karena jelas kan, orang yang maktul itu masuk surga, orang yang dibunuh itu. Yang penting bukan berkelahi kan, masuk surga.
Tapi kalau dibunuh karakternya, dirusak kehormatannya, difitnah, nyawanya masih ada, tapi kehormatannya sudah mati. Ada santri nanya sama kiai, Pak Yai, ngapa sih kita nggak boleh fitnah? Pak Kiai ini bingung ngejawabnya kayak mana Pak, biar ngeh banget nih orang. Begini, kamu ambil kemoceng. Orang Sumatera nyebutnya sula ya Pak, kemoceng itu. Yang dari bulu ayam, susunan bulu ayam. Dari sini sampai ke kali kamu cabutin satu persatu, cabut lepas terus sampai habis. Dari kali kamu pulang lagi ke sini nanti, ikuti rute tadi, kumpulkan kembali bulu ayam yang sudah kamu lepas. Praktek, jalan ke kali, balik, kata kiainya, berapa banyak bulu ayam yang engkau dapatkan setelah engkau lepas? Waduh Pak Yai, cuman dikit yang bisa terkumpul. Yang lain kemana? Nggak tahu, diterbangkan angin. Itulah fitnah. Saat fitnah engkau share, saat fitnah engkau semar, saat berita bohong engkau bagikan. Tapi ketika engkau sadar itu fitnah, saat engkau ingin memperbaikinya, hanya sedikit sekali yang bisa engkau perbaiki ketika dia sudah terlanjur disebar. Makanya jangan sekali-kali Pak kita menjadi bagian yang menyebar fitnah. Karena ketika kita sudah menyebarnya, bisa nggak kita menarik pesan yang sudah kita share di grup WhatsApp misalnya, di media sosial. Bahkan payahnya orang Indonesia nih Pak, dia nggak peduli yang dia bagikan itu benar atau tidak. Saat dia tahu itu hoax, dia paling ngomong, hoax, tak kira beneran, coba beneran, malah begitu kalimatnya Pak. Dia nggak mengatakan astagfirullahalazim, kok saya menyebarkan berita fitnah, ya Allah ampuni dosa saya, gimana cara tobatnya kan? Dia bukan mengatakan itu, malah hoax, coba beneran. Seakan-akan dia menari-nari di atas kekurangan orang lain. Nggak boleh, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya di akhirat nanti, atadruna manin muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut, kata Nabi? Mereka adalah laki-laki dari kalangan umatku. Dia puasa Ramadan, dia membayar zakat, dia sholatnya rajin, baca Qur'annya hatam, berangkat haji, berangkat umroh. Tapi lisannya suka menyebar fitnah. Dia menyakiti orang lain. Bayangkan Pak, walaupun yang kita fitnah itu satu orang, tapi karena sudah terlanjur di-share misalnya di grup-grup WhatsApp, ada jutaan orang yang mengetahuinya. Dan kita tidak pernah bisa tabayun, tidak pernah bisa mengklarifikasinya. Tunggu di akhirat nantinya, habis semua pahala sholatnya, habis semua pahala puasanya, habis semua pahala zakatnya, diambil sampai dia bangkrut dan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah bahayanya lisan. Baik, yang terakhir, wal farju, kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, itu kemaluan. Kadang-kadang ini urusan syahwat itu ya Pak. Sampai ada kejadian, lagi viral ini kejadiannya Pak. Dua laki-laki berebut janda. Padahal laki-laki ini punya bini semua. Berantem ditembaknya, akan fatal. Yang satu mati, yang nembak masuk penjara. Pegawai negeri semua lagi, punya bini semua, yang direbutin janda. Allahu Akbar. Ini memang syahwat itulah yang merusak manusia itu. Ini yang menghancurkan sebetulnya. Dan syahwat itu ternyata begini Pak, makin kita turuti syahwat itu nggak akan pernah ada puasnya. Nggak akan pernah ada puasnya. Orang barat itu saking puasnya mereka berzina, ujung-ujungnya Pak bosan sama cewek. Yang cewek bosan sama cowok. Akhirnya mereka sekarang apa? LGBT, homo, lesbi. Saking puasnya, karena nggak ada larangan di sana kan, bebas melakukannya. Orang bisa beranak tanpa menikah di sana itu Pak. Bisa beranak 5 belum nikah. Nah karena mereka sudah terlalu bosan puas, maka mereka akhirnya nggak demen lagi sama lawan jenis, demennya sama yang sejenis. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Syahwat itu nggak akan pernah ada puasnya. Baik, demikian segini saja dulu. Kita buka tanya jawab, saya persilahkan.